Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was siddiqiyah. Wa awwalu man utawi kawitane wong. Wa awwalu man utawi kawitane wong amana kang iman sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi. Bihi kelawan Kanjeng Nabi minar rijali saking pira-pira wong lanang. Dari orang-orang dewasa yang beriman kepada Rasulullah, yang pertama kali adalah Abu Bakrin iku sahabat Abu Bakar. Abu Bakrin iku sahabat Abu Bakar. Jadi setelah beliau Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir, kemudian beliau perlahan secara sembunyi-sembunyi mengajak orang-orang untuk menyembah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah siapa yang terlebih dahulu beriman kepada Nabi, itu banyak perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tapi untuk yang lebih hati-hatinya di sini dijelaskan untuk dari kalangan orang-orang dewasa yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama asli, ya, bukan nama asli. Namanya itu awalnya adalah Abdul Ka'bah. Nama pertamanya itu. Kemudian diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Ya. Kemudian diganti Rasulullah dengan nama Abdullah. Lah kemudian diberi alam kunyah, nama kunyah dengan nama Abu Bakar. Ya, Abu Bakrin. Bakar itu artinya bersegera. Bakar itu artinya bersegera. Karena beliau bersegera, bergegas melakukan kebaikan-kebaikan. Namanya dinamakan Abu Bakrin. Beliau juga diberi gelar dengan nama Atik, Atikun. Atik itu orang yang terbebaskan. Orang yang terbebaskan, maksudnya terbebas dari api neraka. Ya. Dalam hadis dikatakan man aroda ayang dura ila atikin minan nar fal yang dur ila Abi Bakrin. Barang siapa yang hendak melihat orang yang terbebas dari api neraka, maka hendaklah dia melihat Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Abdullah bin Abi Kuhafah nama daripada Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Sahibul ghari kang ngancani Kanjeng Nabi ing dalem Gua Thur. Sahibul ghari kang ngancani Kanjeng Nabi ing dalem Gua Thur. Di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat setia kepada Rasulullah, selalu menemani Kanjeng Nabi, termasuk menemani beliau Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah dan bersinggah atau bersembunyi di dalam gua Thur, sebagaimana yang diabadikan oleh Al-Qur'an, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua Thur, ya, yaitu Abu Bakar sama Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqiyah lan kang den lakopi kelawan as-siddiq.
Wasidikiyah kang den lakopi kelawan as-siddiq. Beliau diberi gelar dengan sebutan as-siddiq. Fa innahu awwala man saddaqa Rasulullahi min ghairi tawakkufin fi qissatil Isra'i wal Mi'raj. Kenapa beliau dinamakan dengan as-siddiq? Satu versi mengatakan bahwasanya beliaulah orang yang pertama kali membenarkan percaya kepada Rasulullah di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Beliau tanpa pikir panjang ketika Nabi mengatakan berjalan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit dalam satu malam, bahkan dalam beberapa saat saja. Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama kali mempercayai dan membenarkan hal tersebut. Makanya beliau disebut sebagai as-siddiq. Itu diantara alasan mengapa beliau disebut sebagai as-siddiq. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kelak Abu Bakar ini akan menjadi pengganti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa minas sibyani lan saking pira-pira bocah iku Aliun iku Sayyidina Ali. Saking pira-pira bocah iku Aliun iku Sayyidina Ali. Kalau yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam waktu itu berumur 10 tahun. Sayyidina Ali sahabatnya Kanjeng Nabi yang juga sepupunya Kanjeng Nabi, pun beliau adalah menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nisa'i lan saking pira-pira wong wadon iku Khadijah iku Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ya, istrinya Rasulullah. Kalau dari kalangan perempuan, dari wanita, yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijatul Kubra, Khadijatul Kubra. Allati thabata kang nguwatake Allahu sapa Gusti Allah, kang nguwatake sapa Allah Gusti Allah biha kelawan Khadijah qalbahu ing atine Kanjeng Nabi, wa waqahu lan ngreksa sapa Allah ing Kanjeng Nabi, yang dengan Khadijah inilah Allah menguatkan hatinya Rasulullah dan menjaganya, ya. Ketika beliau Rasulullah merasa khawatir kepada dirinya di saat didatangi malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu yang pertama, beliaulah yang terdepan menguatkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menenangkan Kanjeng Nabi, beliau menghibur Kanjeng Nabi. Jadi yang menguatkan, ya. Jadi backingnya Rasulullah yang pertama kali itu ya istri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang dari kalangan wanita itu adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wa minal mawali lan saking pira-pira budak pemerdekaan, saking pira-pira budak pemerdekaan. Kalau bekas budak yang masuk Islam pertama kali iku Zaid bin Harithah, iku Zaid bin Harithah. Iku Zaid bin Harithah. Harithah ini budak yang dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi, yang kemudian diangkat, ya, diangkat menjadi putranya Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Kanjeng Nabi, Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah inilah satu-satunya sahabat yang namanya dicantumkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau sahabat lain tidak secara langsung. Sahabat Abu Bakar tertera di dalam Al-Quran tapi tidak secara langsung. Seperti tadi ayat idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ayat tentang Abu Bakar, tapi secara nama tidak dicantumkan secara langsung.
Tapi kalau Zaid bin Harithah namanya dicantumkan secara langsung di dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidum minha wadara zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Falamma qadha Zaidun. Nah, di situ nama Zaid bin Harithah tercantum diabadikan di dalam Al-Quran. Ini keistimewaannya Zaid bin Harithah, seorang yang mantan budak, dibebaskan oleh Kanjeng Nabi, kemudian diangkat putra oleh Kanjeng Nabi. Wa minal ariqailan saking pira-pira budak iku Bilalun iku Bilal. Wa minal ariqailan saking pira-pira budak iku Bilalun iku Bilal. Orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah al-Habasyi, ya. Seorang budak yang bernama Bilal, seorang yang kulitnya hitam dari negeri Habasyah. Itu ya orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan budak, ya. Alladzi adzabahu kang nyiksa ing Bilal. Alladzi adzabahu kang nyiksa ing Bilal fillahi sebab iman kelawan Allah. Fillahi kelawan sebab iman Allah. Sapa sing nyiksa sapa Umayyah sapa Umayyah bin Khalaf. Bilal ini, ya, budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika majikannya tahu Bilal beriman kepada Allah dan Rasulnya, Umayyah lalu menyiksa Bilal dengan sekeji-kejinya. Disiksa, ya, disiksa. Bahkan ada yang mengatakan, di sini dikatakan Bilal itu disiksa, ya, di atas dadanya dikasih bebatuan besar, dijemur di bawah terik matahari. Malah ada yang mengatakan lagi lehernya itu diikat pakai tambang kemudian diseret, ya, diseret dijadikan mainan oleh anak-anak. Lah, yang semacam itu ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lewat bertemu dengan Bilal yang sedang disiksa, Sayyidina Abu Bakar tidak tega, yang kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itski ma aula. Wa aulahu lan paring nikmat hu ing Bilal. Paring nikmat hu ing Bilal sapa maulahu sapa bendarane Bilal Abu Bakrin ya Abu Bakar As-Siddiq minal itski bayane saking merdekaake. Merdekaake paring nikmat ma ing perkara aulahu kang paring nikmat sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Kemudian tuannya yaitu Sayyidina Abu Bakar memberikan kenikmatan kemerdekaan kepada Bilal bin Rabah al-Habasyi, ya. Jadi Abu Bakar itu hobinya, ya. Abu Bakar itu hobinya suka memerdekakan budak, ya. Jadi kalau ada budak yang disiksa majikannya karena beriman kepada Rasulullah, kalau Abu Bakar lihat pasti akan dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Dan di antara keistimewaan, ya, daripada sahabat Bilal bin Rabah, ya, kata sebuah hadis itu dikatakan Rasulullah bersabda, ya Bilal sami'tu tafana laika baina yaday fil jannah. Kata Nabi, wahai Bilal, aku mendengarkan suara berjalannya kedua sandalmu di dalam surga. Jadi Sayyidina Bilal, sahabat Bilal ketika menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi, pernah diberi kabar gembira oleh Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi pernah mendengar suara suara sandalnya Bilal itu sudah sampai di dalam surganya Allah, ya. Beliau muadzinnya Kanjeng Nabi, dan besok di mahsyar, di mauqif, beliau Bilal ini akan mengumandangkan azannya, ya. Tsumma aslama Utsman.
Thumma aslama Utsman wa Sa'dun wa Sa'idun wa Talhatu wa ibnu Aufin wa ibnu ammatihi Safiyah. Thumma aslama nuli mlebu Islam. Nuli mlebu Islam sapa Utsmanu sapa Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam, kemudian Sayyidina Abu Bakar ikut mengajak kepada masyarakat Arab untuk memeluk agama Islam. Lah hasil dari dakwahnya Sayyidina Abu Bakar ini diantaranya yang masuk Islam adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, ya, khalifah yang ketiga yang memiliki julukan gelar Dzunnurain, ya, Dzunnurain. Orang yang memiliki dua cahaya, orang yang memiliki dua cahaya, dikarenakan beliau menikahi dua putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama menikah dengan Ruqayyah, putri Kanjeng Nabi. Setelah meninggal dunia, dinikahkan lagi dengan putrinya Rasulullah yang bernama Ummi Kulthum. Berarti pernah menikahi dua putrinya Rasulullah, yang sehingga beliau disebut sebagai Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Orang yang namanya Sayyidina Utsman ini orang yang sangat sopan, ya, tampannya luar biasa, sopannya sangat pemalu beliau itu, ya. Saking pemalunya Sayyidina Utsman itu malaikat pun merasa malu kalau berhadapan dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sangat dicintai oleh Rasulullah, yang sehingga Rasulullah pernah mengatakan, laukana li arba'una bintan zawajtuka wahidatan ba'da wahidatin hatta la tabqa minhunna wahidah wa ma zawajtuka illa bil wahyi. Kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Utsman, seandainya aku memiliki putri 40, nah, seandainya saya punya anak 40 putri semua, misalkan, maka tentu aku akan nikahkan putriku ini satu persatu denganmu, wahai Utsman, hatta la tabqa minhunna wahidah, sehingga tidak ada tersisa sama sekali. Wa ma zawwajtuka illa bil wahyi, dan tidaklah aku menikahkanmu kecuali karena ada wahyu. Jadi beliau Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Ada lagi yang mengatakan beliau karena ketampanannya beliau ini, mengapa beliau disebut Dzunnurain, ya. Sayyidina Utsman tampan, terus istrinya beliau Ruqayyah cantik nan jelita, yang sehingga bagaikan dua nur, sehingga beliau disebut sebagai Dzunnurain. Jadi ketampanannya Sayyidina Utsman itu luar biasa. Saking tampannya, ya, beliau Sayyidina Utsman itu diserupakan oleh malaikat Jibril seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi malaikat Jibril pernah mengatakan itu kepada Kanjeng Nabi, in aratta an tanzura min ahlil ardi syabihan bi Yusuf as-Siddiq fangdur ila Utsman bin Affan. Kata malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, jika engkau hendak melihat penduduk bumi yang menyerupai, yang menyamai Nabi Yusuf, maka lihatlah kepada Utsman bin Affan, ya. Saking gantengnya, saking tampannya, sopan santunnya, pemalunya, itu Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa Sa'dun lan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian masuk Islam pula Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, salah satu sahabat 10 yang diberi kabar gembira memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. As-Sahabah al-Asyrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, itu diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Sa'idun lan Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Rabah bin Qurat bin Razah bin Adi bin Ka'ab al-Quraisy. Sa'ad bin Zaid. Wa Talha wal Talhatulan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah juga akhirnya memeluk agama Islam. Terus wa bnu Aufi lan sahabat Abdurrahman
bin Auf. Wabnul ammati Sofiyah, wabnul ammati lan putrane bibine Kanjeng Nabi. Putrane bibine Kanjeng Nabi Sofiyata ya Sayyidah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Putra bibinya Kanjeng Nabi yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Beliau Sofiyah punya anak namanya Zubair bin Awam, ya. Jadi Ibnul Ammati di sini adalah sahabat Zubair bin Awam. Wa ghairuhum lan saliyane kabeh mengkono, wa ghairuhum lan saliyane kabeh mengkono Sayyidina Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, ya. Semuanya itu, ya. Semuanya selain mereka itu juga memeluk agama Islam. Mimman bayane saking wong, miman bayane saking wong anhalahu kang nginumi ing man, anhalahu kang nginumi ing man sapa as-siddiqu sapa Abu Bakar as-Siddiq nginumi rahiqat tasdiki ing rahiqat tasdiki ing tasdik. Tasdik itu pembenaran. Rahiqat tasdiki ing pembenaran kang kaya inuman kang wangi, ya. Rahiqat tasdiki ing pembenaran kang kaya inuman kang wangi utawa kang kaya arak. Jadi mereka-mereka selain selain Utsman dan yang lainnya juga memeluk Islam, yaitu mereka-mereka yang telah diberi minuman oleh Abu Bakar berupa pembenaran yang laksanakan minuman yang harum dan jernih. Artinya yang telah diislamkan, ya, oleh Sayyidina Abu Bakar. Di Abu Bakar yang menyemangati mereka, ya, yang mengajak mereka memeluk agama Islam. Di sahabat-sahabat tadi itu, ya, dari Utsman dan lain sebagainya itu adalah itu dakwah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wasaqahu lan nginumi sapa Abu Bakar ing man. Ini atau tafsirnya di menafsiri anhalahu. Wasaqahu lan nginumi sapa Abu Bakar ing man. Wa ma zalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu makhfiyah. Wa ma zalat lan ora gingsir-gingsir apa ibadatuhu apa ibadai Kanjeng Nabi wa ashabilan ibadai pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku makhfiyan iku den samarake di mula-mula Rasulullah dan para sahabat itu kalau beribadah ya secara samar-samar, secara sembunyi-sembunyi, ya. Ketika Rasulullah mendapat wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, itu beliau perlahan-lahan mengajak umatnya perlahan beribadah secara sembunyi-sembunyi, ya. Hatta unzila sehingga den turunake alai ngatasé Kanjeng Nabi apa fasda bima tu'maru, apa fasda bima tu'maru, apa ayat fasda bima tu'maru. Fasda mongko nglahirno sapa sira, ngedengo sapa sira, terang-terangkanlah, terang-teranglah, ya, dinampakkanlah bima kelawan perkara tu'maru kang den perintah sapa sira. Kemudian Rasulullah mendapat wahyu yang berupa ayat fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa-apa yang diperintahkan kepadamu. Setelah itu akhirnya fajahara mongko terang-terangan ngedeng sapa Kanjeng Nabi bidu'ail khalqi kelawan aja-aja makhluk, kelawan aja-aja makhluk ilallahi maring ibadah ing Allah, ilallahi maring ibadah ing Allah. Kemudian setelah ayat itu turun, beliau berdakwah secara terang-terangan. Walam yab'ud minhu qaumuhu hatta 'aba alihatahum wa amara bi rafdhi ma siwal wahdaniyah. Walam yab'ud lan orang ngadoh minhu saking Kanjeng Nabi sapa kaumu sapa kaume Kanjeng Nabi.
kaumnya tidak menjauh dari Nabi. Berarti banyak yang mendekat, tidak menolak ketika diajak oleh Rasulullah. Hatta aba singgo nyelo, singgo nacat sapa Kanjeng Nabi mencela alihatahum ing pira-pira sesembahane kaum, ing pira-pira sesembahane kaum, wa amarolan perintah sapa Kanjeng Nabi birafdi ma kelawan ninggal perkara siwal wahdaniyati kang sakliyane Gusti Allah kang siji. Ya, kaumnya tidak menjauh malah mendekat, tidak menolak, sehingga Nabi ya mencela Tuhan mereka dan memerintahkan untuk meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Diajak perlahan-lahan untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan mereka. Fatajarra'u ala mubarazatihi bil adawati wa adha. Fatajarra'u mongko kendel berani sapa kaumuhu, ya. Kendel berani sapa kaumuhu, kaum ala mubarazatihi ngatasé ngedeng-ngedeng ing Kanjeng Nabi, terang-terangan kepada Nabi. Bil adawati kelawan musuhi, wa adzahu lan nglarani Kanjeng Nabi. Setelah beliau berdakwah secara terang-terangan, akhirnya ya mereka pun orang-orang Arab memusuhi Kanjeng Nabi, menyakiti Kanjeng Nabi secara terang-terangan pula, ya. Jadi umat Islam yang masih sedikit itu belum terlalu banyak. Mereka kalau ketahuan orang-orang Arab, mereka selalu dihina, dimusuhi dan disakiti. Pun tidak ketinggalan pula junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dimusuhi dan disakiti mereka. Washtadda 'alal muslimin al-bala'u fahajaru fi sanata khamsin ilan nahiyatil najasiyah. Washtadda lan dedi banget alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam apa al-bala'u apa cobaan, ya. Karena seringnya dimusuhi, disakiti oleh orang-orang kafir, akhirnya cobaan mereka menjadi berat. Cobaannya umat Islam menjadi berat yang sehingga Rasulullah tidak tega kepada mereka, ya. Kemudian ada perintah dari Allah agar umat Islam pergi hijrah ke tanah Habasyah. Kata Nabi kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi." Ya, katakan Nabi kepada para sahabat, seandainya kalian mau keluar berhijrah ke tanah Habasyah, maka di sanalah ada seorang raja yang baik, raja yang adil, yang tidak mungkin kalau di sana nanti akan teraniaya, sampai nanti Allah memberikan solusi dan jalan keluar buat kita semua. Jadi akhirnya diperintah untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Fahajaru mongko hijrah sapa muslimun, mongko hijrah sapa al muslimun, diantaranya Utsman bin Affan bersama Ruqayyah istrinya, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Fi sanata khamsin ing dalam tahun 5, tahun kelima dari kenabian, ya. Tahun kelima dari kenabian. Ilan nahiyati maring arah-arah an-najasyiyati, ya. An-najasyiyati kang bangsa Najasyi, Najasyi. Najasyi itu gelar Raja Habasyah. Kalau di Romawi itu gelar rajanya Kaisar. Kalau di Persia gelar rajanya Kisra. Kalau di Habasyah gelarnya Najasyi, ya. Raja Najasyi ini raja yang baik hati, ya. Raja yang baik hati. Dan Raja Najasyi ini memeluk Islamnya pada masa Nabi masih hidup, ya.
tapi beliau belum pernah bertemu dengan Nabi. Ya. Raja Najasyi itu masuk Islamnya itu pada masa Nabi masih hidup, tapi beliau belum pernah bertemu dengan Nabi. Makanya beliau masuknya ke dalam kategori para tabiin, bukan sahabat. Soalnya tidak menangi Kanjeng Nabi, ora weruh Kanjeng Nabi, urung tau kumpul karo Kanjeng Nabi. Raja Najasyi. Wahadiba alai ammuhu Abu Talibin fahabahu kullum minal qaumi wa tahama. Wahadiba kadhahika. Wahadiba lan welas alai ngatasi Kanjeng Nabi sapa amu sapa pamane Kanjeng Nabi Abu Talibin ya Abu Talib. Pamannya Rasulullah. Abu Talib merasa kasihan, merasa sayang, ya, melihat keponakannya selalu dianiaya, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Beliau merasa iba, merasa sayang, merasa kasihan. Fahabahu moko wedi ing Kanjeng Nabi sapa kullun minal qaumi, sapa saben-saben wong suwiji minal kaum saking kaum Quraisy, wa tahamahu lan ngrekso sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi, yang sehingga ya Abu Thalib ini selalu melindungi dan menjaga Rasulullah. Ketika Kanjeng Nabi di backing oleh Abu Thalib, ya, orang-orang menjadi segan, tidak berani kepada Kanjeng Nabi. Jadi yang membackingi langsung Abu Thalib itu banyak yang tidak berani kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidu alaihi qiyamu ba'dhin minas sa'atil layliyati thumma nusikha biqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furidu lan den wajibake alaihi ngatasi Kanjeng Nabi apa qiyamu ba'dhin, apa jumenengi sebagian minas sa'ati saking pira-pira waktu al-lailiyati kang bangsa wengi. Awal mula beliau Rasulullah dan umatnya diberi kewajiban sholat malam, ya. Awal mula beliau Rasulullah itu sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu diberi kewajiban sholat malam. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Ya, awal-awal kewajibannya umat Islam itu adalah sholat malam, ya, sholat malam sepanjang malam, ya. Kanjeng Nabi malah sepanjang malam, ya. Kemudian tsumma nusikha nulidin salin apa kewajiban qiyamu ba'dhin, tsumma nusikha nulidin salin apa kewajiban qiyamu ba'dhin biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Allah taala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Ya, kemudian turunlah ayat, ya, mengganti kewajiban yang pertama itu, ya, Kanjeng Nabi, ya, kalau sholat sampai berlarut malam sampai subuh, bahkan apa kakinya bengkak pun sebagian sahabat semacam itu melakukannya, yang sehingga ya Rasulullah merasa kasihan. Kemudian turunlah ayat berikutnya masih dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Faqra'u moko maca sira kabeh, maca sira kabeh ma ing ayat tayassara kang gampang apa ma minhu saking Quran, maka bacalah apa yang mudah darinya. Wa aqimulan jumenengake sapa sira kabeh, dirikanlah sholata ing sembahyang, maka sholatlah menurut kemampuanmu yang mudah bagimu. Nah, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah dari Quran. Maksudnya ya tunaikanlah sholat yang mudah bagimu, ya. Karena kan dalam sholat kan ada bacaan Qurannya, ya berarti ya yang dimaksud faqra'u ma tayassara minhu di sini ya sholatlah, ya. Sholatlah. Jadi sholatnya lebih diringankan lagi, ya. Cuma apa sebentar saja semampunya. Wa furidholan den wajibake alai ngatasé Kanjeng Nabi. Wa furidholan den wajibake alai ngatasé Kanjeng Nabi
apa rakaatani apa rong rakaat bil ghadati ing dalam waktu isuk wa rakaatani lan rong rakaat bil ghadati ing dalam waktu bil asyi wa furidu alaihi rakaatani bil ghadati wa furidu lan den fardu alaihi ngatasé Kanjeng Nabi apa rakaatani rong rakaat bil ghadati ing dalam waktu isuk berarti sebelum terbit matahari wa rakaatani lan rong rakaat dua rakaat bil asyiyati ing dalam waktu sore sebelum terbenam matahari ya. Ini kewajiban salat ya. Kewajiban salat sebelum apa? Sebelum Isra Mi'raj, sebelum diwajibannya salat lima waktu. Berarti ada kewajiban salat 2 rakaat pagi dan sore. Tsumma nusikha nulidin salin apa kewajiban apa rakaatani bil ghadati wa rakaatani bil isyiyah bi ijabi sholawatil khamsi fi lailati masra kelawan den wajibakine pira-pira salat al khamsi kang 5 dengan diwajibkannya salat 5 waktu fi lailati masrahu ing dalam wengi Israe Kanjeng Nabi ya. Banyak pendapat-pendapat tentang kewajiban-kewajiban yang sebelum sholat 5 waktu ya. Yang sebelum 5 waktu. Wa mata Abu Thalibin fi nisfi Syawalin min ashiratil bi'tsah. Apa? Wa mata Abu Thalibin fi nisfi Syawalin min ashiril bi'tsati wa azumat bi mautihi raziyah. Wa matalan sedo sapa Abu Thalibin sapa Abu Thalib finiswi Syawalin ing dalam separone wulan Syawal, pertengahan bulan Syawal Abu Thalib wafat min asyiratil bi'tsati saking tahun kaping 10 saking den utuse Kanjeng Nabi. Saking tahun ke-10 saking den utuse Kanjeng Nabi, tahun 10 dari kenabian, dari diutusnya Rasulullah, pamannya yang bernama Abu Thalib wafat meninggal dunia. Beliau berumur 80 tahun lebih. Orang yang selama ini ya membacking ya, orang yang selama ini menjaga Nabi, orang yang selama ini mendukung dakwahnya Rasulullah kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala wa azumat lan agung bimautihi sebab sedone Abu Thalib apa ar-raziyatu musibah, besarlah musibahnya Nabi karena kematiannya Abu Thalib. Wa talathu terlebih ketika setelah meninggalnya Abu Thalib wa talathu lan ngiring-ngiringi hu ing Abu Thalib sapa Khadijah selang beberapa hari Khadijah istrinya meninggal dunia pula ba'da salasin ing dalam sawise telu pira-pira dina 3 hari pasca kematian dari Abu Thalib, istrinya meninggal dunia. Susah ya, susah sedihnya Rasulullah ditinggal 2 orang yang membacking Rasulullah selama ini ya. Abu Thalib selalu mendukung, pun dengan istrinya mendukung ya, yang sehingga ketika Abu Thalib berada di depan Kanjeng Nabi, orang-orang kafir Quraisy tidak berani memusuhi melawan Kanjeng Nabi. Tapi saat seperti itulah, di tahun itulah keduanya meninggal dunia, meninggalkan Kanjeng Nabi. Rasulullah ya, Rasulullah merasa bersedih. Sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Huzni ya. Tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena 2 orang tercintanya Rasulullah hampir bersamaan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyaddalan naleni opal balau apa cobaan. Wasyaddalan naleni opal balau cobaan alal muslimin ing atase pira-pira wong Islam.
Wathiqa urahu ing sabuke Kanjeng Nabi kang kuat. Ing sabuke Kanjeng Nabi kang kuat. Sangat kuatlah cobaan atas kaum muslimin yang laksanakan kencangnya ikat pinggang. Jadi cobaan yang berat itu ya diumpamakan laksanakan sebuah ikat pinggang yang semakin kencang ya. Itu kan menyesakkan sekali ya. Ikat pinggang yang semakin kencang berarti itu menyesakkan sekali. Itu pula yang dirasakan oleh Rasulullah dan umat Islam. Jadi berat tambah cobaannya ya. Wa auqat Quraisyun bihi sallallahu alaihi wasallam kulla adhiyah. Wa auqat lan nibaake menimpakan sapa Quraisyun bihi kelawan Kanjeng Nabi kula adhiyatin ing saben-saben piloro. Orang-orang Quraisy menimpakan segala sesuatu yang menyakitkan kepada Rasulullah. Berarti tambah berani ya. Orang-orang Quraisy tambah berani menyakiti umat Islam setelah ditinggal Abu Thalib. Wa ammat ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira. Wa ammalan najjo mimnya pendek ya. Wa ammalan najjo sapa Kanjeng Nabi. Soalnya ada redaksi yang wa amma mimnya panjang. Wa amma ya ummu ya fi'il madhi. Amma najjo sapa Kanjeng Nabi at-ta'ifa ing kota Thaif ya. Jadi karena banyak mendapatkan permusuhan dari para orang-orang kafir, akhirnya beliau menuju hijrah ke Thaif. Yad'u hale aja sapa Kanjeng Nabi Thaqifan ing qabilah Thaqif. Ing qabilah Thaqif di sana beliau berdakwah mengajak orang-orang Thaqif agar mau menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah dan nabinya. Falam yuhsinu, tapi ketika beliau Rasulullah sampai di kota Thaif, beliau bukannya mendapatkan sambutan yang baik, malah beliau di sana dicaci maki, dilempari bebatuan dan disakiti oleh mereka. Falam yuhsinu mongko rambagusi sapa Thaqif bil ijabati kelawan nyembadani kirahu ing mulyaake Kanjeng Nabi. Mereka tidak memperbaiki penghormatannya kepada Rasulullah, mereka tidak menyambut baik. Fa'aghrau bihi sufaha awal abida fasabbuhu bi alsinatim badhiyah. Fa'aghrau mongko fa'aghrau wa aghrau lan nguwasaake utawa fa'aghrau mongko nguwasaake sapa Thaqif nguasake bi kelawan bi ing atase Kanjeng Nabi. Bi ing atase Kanjeng Nabi ai alaihi as-sufaha ing pira-pira wong bodho, pira-pira wong bodho, wong-wong idiot, wal abidalan pira-pira budak fasabbuhu moko padha misui sapa sufaha wal abid ing Kanjeng Nabi bi alsinatin kelawan pira-pira lisan, kelawan pira-pira bahasa badhiyatin kang Allah. Malah Kanjeng Nabi dan hal ini ya ketika beliau hijrah ke Thaif itu ada yang mengatakan beliau sendirian, ada yang mengatakan beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah. Lah di sana Kanjeng Nabi ini malah diserahkan kepada orang-orang bodoh dan hamba-hamba saya yang sehingga mereka semaunya sendiri. Orang-orang bodoh itu ya, para budak-budak itu mencaci maki, menghujat Rasulullah SAW bi alsinatin badhiyah dengan bahasa yang kotor, bahasa yang buruk, pisuhan metu kabeh sengko budak-budak orang-orang idiot. Wa ramauhu lan balang sapa sufaha lan abid, balang sapa sufaha lan abid ing Kanjeng Nabi bil hijarati kelawan watu. Bahkan ya waramauhu bil hijarati hatta khulibat biddimai na'lahu ya waramahu lan padha balang sapa sufa ing Kanjeng Nabi bil hijarah kelawan watu. Mereka melempari Kanjeng Nabi dengan batu-batuan hatta khulibat sehingga den wernani
den warnani bidimai kelawan piro-piro getih apa na'lahu sandal lorone Kanjeng Nabi sampai kedua sandalnya beliau Rasulullah berlumuran darah. Kanjeng Nabi tidak mendapatkan perlakuan yang baik, malah beliau di sana disakiti, ya, dihujat dan dilempari dengan bebatuan sampai kedua sandalnya Kanjeng Nabi itu berlumuran darah. Itu kejamnya mereka orang-orang Tsaqif, ya, orang-orang Thaif pada saat itu. Tsumma ada ila Makkah hazinan fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliya dzawil usbiyah. Tsumma ada nuli kundur sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring kota Mekah hazinan halis susah. Beliau akhirnya kembali ke kota Mekah dalam kesedihan. Fasalahu moko nyuwun ing Kanjeng Nabi sapa malakul jibali, sapa malaikat piro-piro gunung. Nah, ketika dalam perjalanan pulang ke kota Mekah dalam perasaan sedih, malaikat penjaga gunung turun menghampiri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta Kanjeng Nabi, mohon izin kepada Kanjeng Nabi untuk membinasakan penduduk kota Thaif. Para malaikat enggak terima. Para malaikat melihat Rasulullah dicaci maki, disakiti, dilempari batu, para malaikat tidak terima, yang sehingga para malaikat itu berbondong-bondong turun menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW menawarkan jasa mau menghancurkan dan membinasakan orang-orang Thaif fi ihlaki ahliha ing dalam ngrusak binasaake penduduk kota Thaif dzawil usbiyati kang duweni fanatisme, dzawil usbiyati dzawil asbiyati kang duweni fanatisme. Faqala nuling dawuh sapa Kanjeng Nabi, inilah sifat pemurahnya Kanjeng Nabi di saat para malaikat itu menawarkan jasa untuk menghancurkan orang-orang Thaif, tapi sifat rahmatnya, kasih sayangnya Kanjeng Nabi, beliau malah mengatakan faqala inni arju al ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Ini setune ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun ayyukhrija ing yen to ngetake sapa Allah Gusti Allah min aslabim saking pira-pira iga wekase ahli Thaif, saking pira-pira iga wekase ahli Thaif. Ketika malaikat menawari jasa mau menghancurkan penduduk Thaif, beliau malah mengatakan mboten usah malaikat, matur suwun sudah mau dibantu, mboten usah. Saya hanya mau bersabar saja. Maklum mereka seperti itu karena mereka belum tahu. Malah beliau mengharapkan inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Malah saya berharap suatu saat nanti Allah akan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Bisa jadi mereka saat ini belum mau beriman, tapi siapa tahu anak-anak cucu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Beliau dicaci maki, dilempari batu, tapi malah dibalas dengan apa? Dengan kasih sayangnya beliau dilempar batu, tapi tidak membalas dengan melempar batu, tapi malah memberikan bunga. Ya. Kalau kita kan tidak dilempar batu, ya kita juga membalas dengan bunga, tapi sama pot-potnya dilempar sekalian. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak, dengan rahmat. Man ing wong ya tawallahu kang nulungi sapa Allah ing man kang nyembah utawa kang nyembah sapa man ing Gusti Allah, ya tawallahu kang nyembah sapa man ing Gusti Allah. Beliau berharap suatu saat nanti dari cucu mereka, anak cucu mereka, ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.